Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Mr. Agus di channel saya ini Wisna Wardana. Saya kembali lagi dengan review laptop baru lagi, yang mana kali ini adalah salah satu laptop yang bisa sangat-sangat dipertimbangkan apabila bagi rekan-rekan semua para user yang memerlukan laptop dengan VGA dedicated Nvidia GeForce yang harganya di bawah 8 juta. Mungkin serasa sulit ditemukan ya untuk tahun ini, tapi ini adalah salah satu opsi yang bisa kalian pilih. Dan ini adalah review saya tentang Lenovo IdeaPad Slim 3i yang sudah menggunakan Nvidia GeForce FX 130. Let's check this out. Seperti biasa, kita akan awali dari segi desainnya. Dari segi desain, saya sudah banyak membahas desain laptop ini dengan berbagai tipe prosesor yang disematkan. Sejujurnya, saya sudah cukup bosan melihat desain laptop ini yang memang terlihat kalem dan elegan, di mana semua bahan material laptop ini terbuat dari plastik ABS. Tulisan Lenovo ada di bagian cover dan palm rest bagian kanan, dan laptop ini memiliki dimensi yang terbilang cukup compact dengan ukuran 32,71 cm untuk panjangnya, lebarnya ada di angka 24,1 cm dengan ketebalannya yang nyaris 2 cm. Berat laptop ini juga lumayan ringan, berada di kisaran 1,5 kg. Laptop ini memiliki layar berukuran 14 inch dan sudah menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD dan refresh rate-nya 60 Hz, tingkat kecerahannya 220 nits dan sudah anti glare, yang artinya mampu mengurangi pantulan cahaya matahari ketika digunakan meski tingkat akurasi warnanya yang masih di angka 45% NTSC atau 68% sRGB. Bezel layar kanan dan kiri cukup tipis, namun sayangnya pada bagian atas dan bawahnya masih sangat tebal untuk ukuran laptop zaman sekarang. Pada bagian atas mungkin masih bisa dimaklumi mengingat di sana disematkan kamera 0,9 megapiksel beresolusi maksimum 1280x720 16:9 30 fps yang dilengkapi dengan fitur privacy shutter. Tapi pada bagian bawah bezelnya masih sangatlah tebal dan tanpa ada hal apapun di bagian tersebut. Mungkin setidaknya bisa menjadi space promosi dengan ditempatkannya logo Lenovo ataupun promosi fitur unggulan laptop ini agar lebih bermanfaat. Laptop ini menggunakan dual downvarying speaker serta dituning dengan aplikasi Dolby Atmos, meski bagi saya kualitas suara yang dikeluarkan masih standar. Disematkan SSD PCIe NVMe berkapasitas 512 GB dengan kecepatan read berada di angka 2232 MB per second dan kecepatan write-nya di angka 1150 MB per second. Kecepatan read dan write tersebut sudah tergolong baik bagi saya untuk laptop kelas harga 7 jutaan. Keyboard standar yang disematkan di laptop ini tidak memiliki backlit yang merupakan kekurangan dari laptop ini, di mana brand lain sudah ada yang memberikan laptop dengan backlit keyboard. Namun laptop ini memiliki ukuran tombol yang tergolong cukup besar dan travel distance yang pas sehingga nyaman digunakan. Beberapa tombol penting seperti touchpad lock, tombol mematikan kamera, dan fitur lainnya juga tidak lupa disematkan di keyboard ini. Tombol power juga sudah terpisah dari keyboard dan diletakkan di bagian kanan atas dengan tombol power dilengkapi lampu indikator di bagian tengah-tengahnya. Ukuran touchpad cukup luas meski tidak ada dedicated button, namun nyaman digunakan karena terletak tepat di tengah-tengah spacebar. Tentunya touchpad ini sudah mendukung multi-touch gesture hingga 4 jari.
Kembali saya menemukan salah satu laptop yang tidak memuat USB Type-C di zaman sekarang ini, meski port laptop ini terbilang cukup banyak dengan SD card reader dan audio jack combo 3,5 mm di bagian kanannya, sehingga membuat user yang menggunakan mouse tentu lebih nyaman menggunakan laptop ini karena sebagian besar portnya ada di bagian kiri, di mana di sebelah kiri ada DC in, port HDMI, USB Type A 2.0, 2 kali USB Type A 3.2 serta lampu indikator laptop. Baterai yang disematkan di laptop ini memiliki ukuran yang sangat kecil bagi saya, yaitu cuma 35 Wh, yang tentu tidak akan mampu bertahan lama jika digunakan menjalankan aplikasi berat, khususnya jika sedang memanfaatkan VGA dedicated yang ada di laptop ini. Charger 65 watt yang diberikan di paket penjualan terlihat sangat kompak dan mudah dibawa kemana-mana. Lubang intake udara ada di bagian bawah laptop, terlihat kecil meski jumlahnya cukup banyak. Laptop ini dibekali prosesor Intel Core i3 10110U atau 10110U dengan fabrikasi 14 nm TDP 15 watt 2 core 4 thread. Base clocknya berada di 2,1 GHz dengan boost clocknya ada di angka 4,1 GHz. Boost clocknya terbilang cukup besar ya, meski laptop ini diperuntukkan untuk laptop thin and light. Apakah memungkinkan laptop 7 jutaan diberikan VGA dedicated? Tentu hal itu cukup sulit ditemui seperti yang saya bilang di awal video, namun ini adalah salah satu pilihan bagi user yang berharap demikian. Laptop ini memiliki VGA integrated Intel UHD grafik dengan 24 eksekusi unit ditandemkan dengan VGA dedicated Nvidia GeForce MX 130 2GB VRAM dengan 384 CUDA core yang mana mampu menunjang pekerjaan seperti rendering video dan bermain game, meski tentunya bukan bermain game berat. Untuk RAM diberikan RAM DDR4 berkapasitas 4GB berkecepatan 2667 MHz yang masih single channel sayangnya. Tentu untuk mendapatkan performa yang lebih baik disarankan menambahkan satu keping RAM yang memiliki frekuensi sama sehingga bisa berjalan pada konfigurasi dual channel, dan khususnya bagi para user yang ingin memanfaatkan VGA dedicatednya. Seperti semua laptop Lenovo pada umumnya, aplikasi Lenovo Vintage juga bisa digunakan di laptop ini, di mana Lenovo Vintage ini menawarkan berbagai fitur yang sangat bermanfaat seperti informasi status garansi, informasi kinerja hardware, power smart setting untuk mengontrol performa laptop ini. Flip to start bisa digunakan juga ketika kalian menggunakan laptop ini dan ingin menghidupkan laptop ini tanpa menekan tombol power dan hanya cukup membuka layarnya saja. Habis itu ada juga fitur rapid charge yang bisa digunakan untuk mempercepat proses pengisian daya daripada laptop ini, dan masih banyak fitur yang ada di Lenovo Vintage yang bisa kalian manfaatkan dengan baik. Untuk performa, sudah banyak sekali pengujian sintetis yang saya lakukan untuk laptop yang menggunakan prosesor Intel Core i3 10110U ini, sehingga hasil pengujian yang saya dapatkan tidak ada yang mengesankan ketika laptop ini menjalankan Cinebench R15 pada mode Extreme Performance dan laptop ini dalam keadaan di charge atau plug-in. Namun sayangnya laptop ini sedikit kurang bertenaga ketika discharge atau unplug, karena mengalami penurunan performa yang lebih tinggi dari prosesor yang sama di piranti lainnya, di mana penurunan performa berada di angka 33%. Namun jika melihat dalam konteks real work, tentu saja laptop ini memiliki performa lebih dibandingkan laptop yang menggunakan prosesor serupa tanpa dedicated VGA. Keberadaan Nvidia GeForce MX 130 akan sangat membantu performa laptop ini ketika proses editing dan rendering video, termasuk ketika para user sesekali ingin menggunakan laptop ini untuk bermain game e-sport, namun tentu saja tidak untuk game AAA.
Kita lanjut ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan, di mana laptop ini bisa menjadi pilihan yang menarik bagi para user yang membutuhkan laptop untuk bekerja dengan desain elegan dan performa yang cukup bisa diandalkan untuk pekerjaan kantoran, editing, hingga sesekali bermain game e-sport. Meski di tahun 2022 Intel generasi 12 akan masuk ke pasar Indonesia, tapi Intel generasi 10 dengan dukungan Nvidia GeForce MX 130 ini masih sangat bisa diandalkan. Kelemahan yang paling mencolok laptop ini adalah di bagian baterai yang sangat cepat sekali habisnya. Namun saran saya bagi para user bisa diakali dengan menggunakan laptop ini dengan tetap dicolok chargernya alias plug-in. Untuk menghindari masalah kerusakan baterai dengan skenario pemikiran seperti saran saya tersebut, bisa dengan menggunakan fitur yang ada di Lenovo Vintage, yaitu fitur Conservation Mode, di mana daya laptop akan tetap bertahan di angka 55-60% saja ketika laptop ini dalam keadaan di charge atau plug-in. Hal ini diklaim bisa membuat baterai lebih awet dan user tetap mendapatkan performa maksimum daripada laptop ini. Lenovo juga memberikan tas dan paket penjualan dengan garansi selama 2 tahun yang tentunya membuat konsumen semakin merasa nyaman dalam menggunakan laptop ini sebagai laptop yang digunakan untuk kesehariannya dan sebagai daily drivernya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait Lenovo EdhiPad Slim 3i yang menggunakan Core i3 dan Nvidia GeForce MX 130 ini. Dan sekian review saya dari Wista Wardana. Jangan lupa tinggalkan like dan berikan pendapat kalian tentang laptop ini di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video saya lainnya, dan bye.